Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah biar cepat khatamnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa alaika bitafriji anil makrubin. Wa alaika, dan hendalah engkau hai saudaraku, bitafrij, melonggarkan anil makrubin, dari orang-orang yang sedang makrub, yang sedang gundah, yang sedang banyak masalah. Jadi makrub artinya ishtadda alaihi wa ahzanah, orang yang sedang gundah, orang yang sedang banyak masyakil, banyak masalah, sukar hidupnya. Kita dianjurkan untuk melonggarkan sebisa kita. Wa alaika, hendalah engkau wahai saudaraku, bitafrij, melonggarkan anil makrubin, orang yang sedang banyak masalah, gundah gulana. Wa qadai hawaijil muslimin al muhtajin. Wa qadai, dan memenuhi hajat-hajat orang muslim yang sedang berhajat. Wa qadai hawaijil muslimin, memenuhi hajat-hajat, kebutuhan orang muslim yang sedang berhajat. Wa satri auratil muslimin al muznibin, dan hendaklah kita menutup aurat, aib-aib orang muslim yang berdosa. Bila ada saudara-saudara kita yang melakukan dosa, kita tutup aibnya, ajak dia bertaubat, jangan menyebarkan, menggosipinya. Qala alaihi salatu wassalam, telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Bermula siapapun yassara, yang memudahkan ia, ala mu'sirin, kepada orang yang sedang kesukaran, yassarallahu alaihi, niscaya memudahkan oleh Allah alaihi, kepadanya. Ini janji Nabi. Orang yang memudahkan orang lain akan dimudahkan oleh Allah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan bermulia siapapun satara, yang menutupi ia akan seorang muslim, satarahullah, niscaya menutup akannya oleh Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kita menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man farraja, barang siapa yang melonggarkan ia, an muslimin, terhadap seorang muslim, kurbatan, akan satu masalah, satu beban, min kurabid dunya, dari beban-beban dunia, farrajallahu anhu, niscaya melonggarkan oleh Allah darinya, kurbatan, akan satu beban, min kurabi yaumil qiyamah, dari beban-beban hari kiamat. Itu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wa man kana, dan siapa-siapa yang ada ia dalam hajat saudaranya, siapapun yang ada ia dalam memenuhi hajat saudaranya, kana Allahu, niscaya adalah Allah itu, fi hajatihi, dalam memenuhi hajatnya. Jadi selama kita bisa meringankan orang lain, saudara kita, Allah akan meringankan hidup kita. Wallahu fi aunil abdi, dan bermula Allah itu dalam menolong seorang hamba, maka nal abdu, selama adalah hamba itu, fi auni akhi, dalam menolong orang lain. Nah itu. Jadi menolong orang lain pada hakikatnya menolong diri sendiri. Wa alaika biimatatil aza an tariqil muslimin. Wa alaika, hendalah engkau wahai saudaraku, biimatatil aza, menghilangkan aza, menghilangkan segala hal yang bisa membahayakan, antariqil muslimin, dari jalan-jalan orang muslim. Fa inna zalika min syu'abil iman, karena bahwa sungguh demikian itu sebahagian dari cabang-cabang keimanan. Jadi cabang keimanan itu lebih dari 70. Salah satunya memindahkan duri di jalanan, memindahkan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, kita pindahkan dari jalan. Wafil hadis, dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghasani syauqin
qata'ahu min tariqil muslimin. Ra'aitu rajulan, kata Nabi, aku telah melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, mondar-mandir ia dalam syurga, fi ghasani syauqin, karena satu cabang duri, fi ghasani syauqin, karena satu cabang duri, qata'ahu yang memotong ia akannya, min tariqil muslimin, dari jalan orang muslimin. Nabi melihat seseorang lelaki masuk surga hanya karena satu dahan pohon yang berduri yang dia pindahkan dari jalan kaum muslimin. Begitu. Wa alaika bi rahmatil yatimi wal masihi ala ra'si. Dan hendaklah engkau, wahai saudaraku, bi rahmatil yatim, menyayangi anak yatim, wal masihi, mengusap, ala ra'si, kepalanya. Jadi anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya, dia sangat butuh perhatian orang lain, sangat butuh perhatian orang-orang muslim seluruhnya. Bukan hanya butuh biaya, dia bukan hanya butuh biaya. Kadang anak yatim itu ada juga yang kaya, tapi dia butuh perhatian, perlu diusap kepalanya, dia perlu bimbingan. Karena seorang anak itu sangat butuh kepada dukungan seorang ayah. Manakala anak itu nggak punya ayah, sungguh hatinya hancur. Karena itu perlu dukungan semuanya. Qala alaihissalam, berkatalah Nabi alaihissalam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu asyara hasanatin. Barang siapa yang menyapu ia, mengusap ia, ala ra'si yatimin, di atas kepala seorang anak yatim, kataballahu lahu, menulis oleh Allah untuknya, bikulli sya'ratin marrat alaiha, dengan setiap bulu rambut, marrat yang lewat di atasnya rambut tadi, yaduhu, oleh tangannya seseorang, asyara hasanatin, Allah tulis 10 kebaikan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, Allah menulis untuknya setiap rambut yang dilewati oleh tangan kita yang mengusapnya 10 kebaikan. Kita bisa bayangkan betapa banyak rambut di kepala. Wajtahid fi idkhali sururi ala qulubil mu'minin. Maka bersungguh-sungguhlah kamu fi idkhali surur, dalam memasukkan kegembiraan, ala qulubil mu'minin, kepada hati-hati orang yang beriman, bikulli wajihin amkanaka, dengan seluruh jalan yang memungkinkan ianya jalan akan engkau, malam yakun isman, selama tidak ada ianya wajah, ianya jalan itu dosa. Jadi anjuran untuk menggembirakan orang lain dengan apapun, dengan cara apapun yang kita bisa, selama bukan dosa. Hatta ngelawak sekalipun, selama ngelawak itu bukan dalam ngelawak dosa, boleh untuk menggembirakan saudara kita yang beriman. Jadi perkara anak yatim ini penting banget. Banyak banget ayat Quran mengancam kita-kita yang melalaikan, melupakan anak yatim. Saya pernah baca satu artikel tentang Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, 3 tahun. Sehingga ada salah satu jamaah bertanya, kok kita masih di ayat-ayat ini terus, Kiai? Kata beliau, ayat ini aja kita belum paham, masa kita harus mengkaji ayat yang lain? Buktinya di sekitar kita masih banyak anak yatim yang terbengkalai. Begitu kata beliau. Wa alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tashfa'alahu fi hajatin ila man laka indahu jah. Wa alaika, hendaklah engkau bisyafa'ah, membantu, likulli man sa'alaka, bagi setiap orang yang meminta ia kepadamu, an tashfa'alahu, akan bahwa engkau beri syafaat baginya, fi hajatin, pada satu kebutuhan, ila man laka indahu jah, kepada orang-orang yang bagimu di sisi orang itu ada kehormatan, ada jah. Ini ceritanya begini, kita punya kenalan dengan orang-orang tertentu, para pembesar. Setiap orang yang datang kepada kita minta tolong terhadap sesuatu yang kira-kira kita mampu untuk menolongnya lewat seseorang yang kita kenal tadi yang hebat, hendaklah kita bantu, kita mudahkan dia. Wa alaika bisyafa'ah, hendaklah engkau memberi syafa'ah, membantu, likulli man, bagi setiap orang, sa'alaka, yang meminta ia kepadamu, antashfa'alahu, bahwa engkau memberi syafa'ah baginya, fi hajatin, dalam satu hajat, ila man laka, kepada orang-orang yang bagimu, indahu, di sisinya orang tadi itu ada kehormatan. Katakanlah misalkan kita kepala desa,
Ada masyarakat kita minta tolong untuk membuatkan KTP. Nah, kita punya kenalan, kita bantu permudahkan, jangan mempersulit. Fa innallaha yas'alul 'abda an jahihi kama yas'aluhu an malih. Karena sesungguhnya Allah itu bertanya, ya Allah akan bertanya, ya Allah akan seorang hamba an jahihi dari kehormatannya, kama yas'aluhu sebagaimana akan bertanya, ya Allah akannya si hamba an malihi dari hartanya. Jadi bukan hanya harta yang harus kita pertanggungjawabkan, kehormatan yang kita miliki juga harus dipertanggungjawabkan, ditanyakan oleh Allah. Kita punya kenalan orang-orang besar yang bisa memudahkan segalanya, bukan lewat korupsi tentunya. Ya, kita harus bantu orang lain sebisa mungkin melalui orang yang kita kenal tadi. Wa idza tawajjaha ala abdin syai'in minal hududi syar'iyyah ka haddiz zina wasirqah fahdhar an tashfa'alahu. Fa idza tawajjaha ala abdin syai'un, apabila menghadaplah kepada seseorang oleh sesuatu minal hudud syar'iyyah, daripada hukum-hukum syar'i, daripada had-had syariah, kahaddi zina seperti denda zina, wasirkah pencurian, fahzar antashfa'alahu, maka waspadai olehmu akan bahwa engkau memberi syafaat baginya. Bila seseorang sedang, ini tentunya dalam hukum Islam, bila seseorang dia sedang terlibat dengan hukum-hukum agama, seperti dia berzina harus dihukum disebat 100 rotan, mencuri segala macam. Ya, ketika dia mengalami hukuman itu, berhak untuk mendapatkan hukuman, dia minta syafaat kepada kita, minta bantu, itu waspada, kita nggak boleh bantunya karena itu berkenaan dengan hak Allah. Fa inna syafa'ata fil hududi ghairu jaidah, karena memberi syafaat, memberi pertolongan fil hudud, dalam had-had, denda-denda, hukum-hukum agama, itu ghairu jaidah, itu tidak dibolehkan. Wa idza syafa'ata syafa'atan fa'uhdiyat laka bisababiha hadiyatun fala taqbalha fa innaha rusya. Fa in syafa'ata syafa'atan, maka apabila engkau telah memberikan bantuan akan satu bantuan, telah engkau berikan akan satu syafaat, fa'uhdiyat laka, maka kemudian diberikan hadiah, diberikan bagimu dengan sebabnya syafaat akan satu hadiah, fala taqbalha, maka janganlah engkau menerima akannya hadiah, fa innaha rasya, karena sesungguhnya hadiah itu termasuk dalam kategori suap. Wa idza syafa'ta syafa'atan fa uhdiyat laka bisababiha hadiyatun, bila engkau telah memberikan satu syafaat, satu bantuan, fa uhdiyat, maka kemudian dihadiahkan bagimu dengan sebabnya syafaat tadi akan satu hadiah, fala taqbalha, maka janganlah engkau menerima akannya hadiah, fa innaha rusya, karena hadiah itu dianggap suap. Nah, ketika kita sudah menolong orang lain, itu tidak perlu menerima upahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.